Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama sekali marilah kita ucapkan puja dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita hadirkan untuk Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok. Yang pertama Ella Fiskayanti, yang kedua Mutiara Juwita, yang ketiga Sri Wahyuni, yang keempat Evincia, yang kelima Mutiara Hanum, dan yang keenam Sepia. Selanjutnya materi kita itu tentang pengolahan data. Pengolahan data sendiri yaitu rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Setelah terprogram, pengolahan data bisa dilakukan secara otomatis oleh komputer. Rangkaian pengolahan data dapat membentuk sistem informasi. Selanjutnya, unsur-unsur pengolahan data yang akan dijelaskan oleh Sepia. Kepada Sepia, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pengolahan data. 1. Pengumpulan data. Pengolahan data merupakan aktivitas penangkapan data dari dalam dokumen dasar. Dokumen ini merupakan lembaran isian data yang diisi oleh petugas atau orang lain secara langsung. Tentang dokumen diisi dan dirancang dengan jelas, mudah diisi dan dapat minimalisir kesalahan data. 2. Pembacaan. Pembacaan data adalah proses pembacaan data dari dokumen dasar yang digunakan agar dapat diproses lebih lanjut. Proses pembacaannya dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan alat bantu berupa mesin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvin Jia. Kepada Elvin dipersilahkan. Yang ketiga ada pemeriksaan atau verifying. Pemeriksaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dari data yang dibaca dari dokumen dasar. Yang keempat ada perekaman atau recording. Perekaman data merupakan proses penyimpanan data yang dibacakan dan diverifikasikan ke dalam alat penyimpanan berupa memori penyimpanan. Dalam sistem komputer dapat disimpan data di memori sekunder berupa disk, hard disk, dan lainnya. Yang kelima ada penggolongan atau classifying. Penggolongan informasi perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi berdasarkan klasifikasi tertentu. Selanjutnya 6. Pengurutan atau disebut juga dengan sorting. Sorting selalu digunakan dalam pengelolaan data. Data-data itu perlu diurutkan agar informasi yang dihasilkan dapat dipahami, memudahkan pembaca dan pencarian informasi yang disajikan. 7. Peringkasan. Peringkasan data dimaksud sebagai operasi untuk menghilangkan kemunculan data yang sama atau berulang dari sekumpulan rincian data sebagai basis data yang tersimpan dalam memori. 8. Perhitungan. Perhitungan merupakan proses pengelolaan data yang melibatkan seluruh operasi aritmatika. Baiklah, selanjutnya akan disambung oleh Ella Fiskayanti. Baiklah, selanjutnya 10 perbandingan atau comparing. Data-data dalam membasis sumber data-data yang ada perlu dibandingkan dengan data-data yang lain untuk mengetahui posisi dan kondisi data dalam kesimpulan data yang direkam. 11. Pemindahan atau transmitting. Dalam suatu sistem jaringan komputer perlu ada pengiriman data dari suatu terminal ke terminal lain melalui media transmisi data untuk diproses lebih lanjut. Yang ke-12, penampilan kembali retrieving. Pada prinsipnya, informasi yang ada merupakan penampilan hasil kembali dari data-data yang telah disimpan di suatu tempat penyimpanan sebelumnya, dan untuk penampilan kembali diusahakan data-data itu dapat ditampilkan dengan cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara Juwita. Baiklah, yang ke-13 ada pengandaan, yaitu reproduction, penyajian informasi. Khususnya dalam bentuk hard copy, perlu dikendalikan agar informasi tersebut dapat dikirim ke seluruh pemakai, dengan tujuan agar informasi itu tidak hilang.
14. Penyebarluasan atau distribution. Distribusi informasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, data, atau dikirim dalam bentuk hard copy kepada setiap pemakai dalam setiap daftar tembusan laporan. Baiklah, dari data mahasiswa dari kelompok kami menggunakan klasifikasi. Dari data yang telah kami tampilkan, bahwasanya di Universitas Putra Indonesia yang Padang, mayoritas mahasiswanya beragama Islam, dan pada umumnya mahasiswa berasal dari dalam sumber. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami adalah pengambilan keputusan informasi sangat penting dalam pengolahan data, maka perlu diambil metode yang tepat dan sesuai dengan kemampuan organisasi atau suatu lembaga. Maka di sana butuh data-data yang digunakan untuk diolah, butuh peninjauan data, penduplikasikan data yang menghindari keliruan, dan pengiriman data kepada orang yang perlu atau membutuhkan data itu. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.